Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai aset tetap. Kemudian juga sebelumnya saya mau mengajak kalian untuk subscribe dulu channel ini biar channel ini tambah berkembang, dan channel ini akan memberikan konten-konten mengenai akuntansi. Jadi cocok banget buat kalian yang ingin belajar akuntansi dari mulai akuntansi dasar sampai dengan akuntansi lanjutan, dan seluruh mengenai akuntansi insya Allah akan kita bahas di channel ini. Nah, sekarang kita akan mulai ke materinya. Nah, apa sih aset tetap? Nah, secara definisi aset tetap itu adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya itu relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Jika tidak memiliki aset, maka perusahaan akan kesulitan untuk menghasilkan produk. Nah, itu dikatakan sebagai aset tetap karena pertama, barangnya itu memang berwujud milik perusahaan, ya. Kalau yang dibicarakan itu adalah aset yang tidak berwujud begitu, maka biasanya penyebutannya itu suka lengkap dengan aset berwujudnya gitu. Misalkan kayak gini, aset tetap tidak berwujud, nah kayak gitu ya. Jadi bukan aset tetap aja. Nah, kalau bicaranya atau kalimatnya yang disampaikan itu adalah aset tetap, maka itu pasti yang berwujud begitu ya. Nah, dalam hal ini dimiliki oleh perusahaan karena aset tetap itu yang ada di perusahaan banyak yang milik orang lain. Contohnya ya, kalau kita punya perusahaan dan tidak mempunyai gedung, maka tidak jadi masalah. Kita bisa nyewa gedung gitu ya. Nah, gedung itu kan meskipun ditempatkan di tempat kita atau perusahaan kita menjalankan operasionalnya di gedung tersebut, maka gedung itu bukan milik kita tapi milik orang lain, kita sewa. Begitu juga aset tetap yang lain seperti kendaraan ataupun mesin-mesin peralatan itu juga bisa saja tidak kita miliki, ya hanya untuk kita sewa atau kita pinjam. Nah, itu bukan dikatakan sebagai aset tetap. Yang dinamakan aset tetap itu kepemilikannya memang kepemilikan perusahaan itu, dan sifatnya relatif permanen. Kalau bicara relatif permanen, berarti perusahaan itu memiliki aset tetap yang umurnya panjang gitu ya. Meskipun kadang-kadang bisa jadi pendek ya, karena ada faktor aus ataupun karena faktor sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan karena hilang lah dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi di sini dikatakan relatif permanen karena biasanya golongan aset tetap itu adalah yang lebih dari 1 tahun gitu. Dan memang ini digunakan untuk operasional perusahaan. Kita beli gedung ya untuk digunakan untuk operasional perusahaan, kendaraan itu juga untuk operasional perusahaan, bukan untuk dijual beli lagi. Kalau kita beli gedung kemudian kita jual lagi, nah itu tidak masuk ke kategori aset tetap. Begitu juga kita beli kendaraan lalu kita jual kembali, itu tidak masuk ke aset tetap. Ya, bisa jadi ke persediaan barang dagangan. Nah, itu secara definisi mengenai aset tetap. Nah, ada kriterianya ya teman-teman. Kriteria aset tetap itu yang pertama adalah berwujud. Nah, tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di definisi ya, bahwa harus berwujud. Karena kalau tidak berwujud namanya bukan aset tetap, tapi aset tetap tidak berwujud gitu. Yang keduanya, umurnya itu lebih dari 1 tahun. Ini penegasan kembali ya dari yang tadi saya sampaikan di definisi. Kemudian tidak diperjualbelikan, dan sekali karena kalau diperjualbelikan itu namanya adalah persediaan barang dagangan kan gitu. Kemudian dimiliki oleh perusahaan, artinya kalaupun ada posisinya aset tetap itu di perusahaan, bisa saja milik orang lain dan itu tidak bisa kita klaim sebagai aset tetap. Kemudian material, biasanya kalau ngomongin material
nilainya itu adalah besar-besar. Ya, kategori besar itu berapa? Nah, itu tergantung perusahaannya ya, karena kekuatan perusahaan dalam menilai suatu benda material atau tidak, yaitu tergantung perusahaannya. Kemudian digunakan dalam operasional perusahaan. Kalau tidak digunakan untuk operasional perusahaan, misalkan untuk dijual beli, maka itu bukan kategori aset tetap begitu. Nah, kemudian juga ada pengelompokannya. Ya, karena aset tetap ini macam-macam. Jadi kita kelompokkan dulu biar kita itu lebih paham lagi dari hal pengelompokan tersebut. Nah, yang pertama adalah aset tetap itu yang umurnya tidak terbatas. Nah, di dalam perusahaan juga ternyata yang namanya aset tetap itu kategorinya macam-macam juga ya. Ada yang masuk ke umurnya itu yang tidak terbatas. Nah, seperti tanah, kemudian lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan peternakan. Kalau sifatnya itu tanah ataupun seperti tanah, biasanya ya adanya yang ada di tanah aja lah kayak gitu. Apapun bentuk tanahnya, pokoknya itu adalah tanah gitu ya. Nah, khususnya tanah itu yang kita gunakan untuk kantor ataupun untuk usaha. Nah, itu tidak terbatas sampai kiamat mungkin kayak gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyebutkan hal tersebut. Pokoknya sampai kapanpun tidak terbatas. Nah, itu adalah kategori aset. Kemudian ada juga pengelompokannya itu yang umurnya itu terbatas ya, dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset tetap lainnya yang sejenis. Nah, ini ada kalimat umurnya terbatas dan juga bisa diganti gitu dengan aset tetap yang lainnya. Contohnya bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel. Nah, dalam hal ini kayak bangunan itu meskipun kuat tapi ini terbatas juga. Ini terbatas ya, kadang ada yang di bawah 20 tahun kayak gitu ya. Cuman menurut kebiasaannya, dan ini berkaitan juga dengan hukum perpajakan, bahwa biasanya bangunan itu dia taksir 20 tahun biasanya kayak gitu. Kalau yang permanen sih, kalau yang nggak permanen ya sekitar 10 tahunan kayak gitu. Nah, kemudian mesin-mesin kayak gini, mesin, kendaraan, komputer, mebel itu ada yang 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun ya, tergantung dari estimasi gitu ya, estimasi ataupun perkiraan umur ekonomisnya kayak gitu, karena berkaitan pula dengan harga, kekuatan penggunaan dan lain sebagainya. Maka manajemen akan menaksirkan seperti itu. Dan seperti mesin, kendaraan, komputer, mebel, bangunan dan lain-lainnya itu kalau rusak itu bisa diganti lagi ya. Berbeda dengan ini. Kalau di sini kalau rusak itu nggak bisa, tapi kalau di sini kalau rusak itu ya bisa digunakan lagi kayak gitu ya, ataupun bisa diganti kalau memang sudah tidak bisa digunakan kembali. Nah, yang ketiga, aset tetap itu yang umurnya itu terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis. Nah, kalau ini memang terbatas, tapi kalau sudah nggak bisa dipakai maka nggak bisa diganti lagi kayak gitu. Jadi ceritanya itu kalau udah rusak itu ya udah aja, nggak bisa diganti lagi. Kalau bangunan kan kalau rusak bisa dibangun lagi kan, bisa diganti lagi. Mesin juga kalau rusak ya bisa beli lagi kan gitu. Nah, kalau tanah pertambangan kayak gini, ini kalau udah rusak ataupun sudah habis barang tambangnya itu udah gak bisa dipakai lagi, harus pindah gitu. Begitu juga hutan kalau rusak ya udah gak bisa dipakai lagi kayak gitu. Nah, itu kan beberapa kategori yang mesti kita ketahui, karena itu akan berkaitan pula dengan akuntansinya ya, dengan umur ekonomis, kemudian juga dengan hitung-hitungan di akuntansinya yang nanti akan dibahas secara khusus untuk hal seperti itu. Nah, untuk penilaiannya dan penyajiannya menurut IFRS nih teman-teman semuanya. Nah, bahwa aset tetap itu ada yang berbasis harga perolehan nih. Nah, penilaian aset ini didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap digunakan. Nah, itu dinamakan dengan harga perolehan. Jadi
kalau kita mau membeli ataupun kita mau membangun, maka kita akan mengeluarkan biaya. Nah, biaya tersebut itu dihitung secara keseluruhan kayak gitu. Misalkan kita mau membeli kendaraan, kalau kendaraan nilainya 10 juta, kemudian ada biaya untuk ini itunya gitu ya, administrasi dan lain sebagainya 1 juta, maka harga perolehan itu berarti 10 juta ditambah 1 juta menjadi 11 juta. Nah, kayak gitu. Itu konsep harga perolehan ya. Jadi penilaian dari aset tetap itu tidak boleh nilainya 10 aja sesuai dengan difaktur, enggak. Tapi kalau ada biaya yang melekat yang tidak bisa dihindarkan gara-gara untuk memperoleh yang 10 ini, maka itu harus dijumlahkan sehingga harga perolehannya menjadi 11 gitu. Kemudian penyajiannya pada laporan keuangan itu jumlah historis ya, jumlah historisnya saat memperoleh aset dikurangi akumulasi penyusutan. Nah, ini akan nampak pada laporan posisi keuangan khususnya di neraca bahwa penyajiannya itu jumlah historis ini, jumlah harga perolehan ini, nah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sehingga nanti akan ada sisa namanya nilai aset bersih gitu ya. Dan nilai aset bersih inilah yang akan masuk ke neraca gitu ya. Nah, itu cara penyajiannya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk revaluasi, kalau barusan harga perolehan ya ini. Kalau sekarang untuk berbasis revaluasi atau disebutnya nilai pasarnya ya. Nah, kalau menurut basis ini, maka nilai aset itu didasarkan pada harga pasar ketika laporan disajikan. Nah, harga pasar ketika laporan disajikan itu berarti setiap periode itu akan berbeda-beda tergantung harga pasarnya. Kalau laporannya itu tahun 2019, maka pada akhir tahun 2019 itu berapa kayak gitu. Kalau untuk 2020 juga itu berapa. Nah, nanti juga kalau ada untuk 2021 kalau masih ada itu berapa juga kayak gitu. Nah, itu meskipun asetnya tetap tapi nilainya itu bisa berubah-ubah tergantung dari harga pasar pada saat pelaporan keuangan gitu. Sehingga penyajian pada laporan keuangan juga didasarkan pada harga pasar. Kayak gitulah. Dan kalau berbicara evaluasi memang harus ada tim ahli untuk menilai mengenai aset tersebut begitu. Jadi tidak bisa dinilai oleh akuntannya. Nah, karena akuntan harus bekerja sama dengan profesi lainnya seperti appraisal ya atau profesi penilai aktuaria dan lain sebagainya. Oke, perhatikan nih teman-teman semuanya. Nah, saat ini ya akan kita pelajari atau kita bahas adalah penilaian dan penyajian aset tetap dengan berbasis historical cost atau harga perolehan. Nah, pertimbangan ini untuk mendukung bahasan akuntansi dasar. Nah, karena materi yang sedang kita bahas itu adalah materi mengenai akuntansi dasar, maka berkaitan dengan aset tetap juga kita hanya membahas historical cost atau berdasarkan harga perolehan. Karena kalau berdasarkan revaluasi, maka itu beda lagi ceritanya. Itu biasanya untuk perusahaan besar yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian juga kalau yang appraisal itu tidak bisa dihitung oleh akuntan gitu dan harus ada pembahasan tersendiri. Nah, kalau sekarang kita yang biasa digunakan di akuntansi baik itu UKM ataupun perusahaan besar yang belum go public ataupun juga yang sudah go public tapi belum direvaluasi, maka biasanya menggunakan historical cost gitu. Oke, harga perolehan aset tetap itu ya. Tadi sebetulnya sudah saya jelaskan sedikit sih ya, bahwa harga perolehan itu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Artinya untuk memperoleh suatu barang itu maka harus ada uang yang dikeluarkannya gitu ya. Ini akan berhubungan dengan pertama itu ada di faktur ya atau nota faktur, kemudian yang keduanya juga untuk biaya lain-lainnya ya gitu, biaya angkut, kemudian biaya instalasi dan lain sebagainya sehingga siap untuk digunakan kayak gitu, maka itu akan dijumlahkan gitu. Ini dijumlahkan, maka inilah yang dinamakan dengan harga perolehan kayak gitu.
Oke teman-teman, konsep itu silakan kalian pahami dulu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi gitu. Nah, sehingga harga perolehan termasuk harga faktur, beban angkut, beban pemasangan, biaya impor, biaya balik nama, komisi perantar, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali komponen untuk menjadikan atau membentuk harga perolehan gitu. Nah teman-teman, cara memperoleh aset tetap itu macam-macam. Ada yang dengan cara membeli tunai gitu ya, kemudian juga pembelian angsuran, ada juga yang ditukar dengan surat berharga kayak gitu. Nah kalau kita punya saham misalkan atau punya obligasi, ya kita bisa tukar saham atau obligasi tersebut dengan aset tetap seperti itu. Kemudian dengan aset tetap lainnya boleh kita barter, misalkan kita punya kendaraan, lawan transaksi kita juga punya kendaraan, tapi kita sama-sama menginginkan kendaraan di lawan transaksi kita, ya kita tukar-tukaran aja bisa, kayak gitu ya. Nah bisa harganya sama, bisa juga kalau ditukar-tukar itu ada yang nambah uang ataupun juga nambah dengan barang lainnya di salah satu pihaknya agar berbanding seperti itu. Nah itu juga bisa dilakukan, dan kita harus mampu ataupun harus bisa lah mencatat setiap transaksi perolehan aset tetap ya, dengan apapun ya, mau dengan tunai kayak, mau dengan angsuran, mau dengan diganti dengan surat berharga, mau diganti ataupun ditukar dengan aset tetap lain, ataupun juga diperolehnya dengan donasi itu bisa juga ya. Kalau kita punya aset tapi dikasih oleh orang lain, atau ada sumbangan ada di pihak lain, nah itu kita terima saja ya. Tapi bagaimana cara menilainya? Nah menilainya itu berdasarkan harga pasaran nih teman-teman ya, karena ketika memberikan ke kita itu suatu aset tetap, maka nilainya itu kan nol sebetulnya ya, karena tidak ada pengeluaran uang dari kita. Nah tapi kan masa sih harus nol kayak gitu, makanya kita nilai berdasarkan harga pasaran saja gitu. Berkaitan dengan aset tetap, maka berkaitan pula dengan penyusutan. Nah sehingga di laporan posisi keuangan, pada saat kita mau melaporkan aset tetap pasti akan ada penyusutannya, atau kalau di neraca itu akumulasi penyusutan, yaitu akumulasi dari keseluruhan penyusutan yang terkumpul dari periode-periode sebelumnya. Anyway, kita ngobrolin penyusutan dulu ya. Nah, penyusutan itu adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban. Nah, ini menjadi beban ya ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Jadi penyusutan itu nanti akan masuknya ke beban. Jadi ini adalah akun nominal. Nah, teman-teman kalau bicara akun nominal pasti dia masuknya ke laporan laba rugi ya. Nah, sehingga kalau ngomongin penyusutan, pasti ini adalah berkaitan dengan beban penyusutan. Karena beban ini adalah pengeluaran ataupun pengeluaran berupa pengorbanan kayak gitu. Bisa berupa uang, bisa juga bukan berupa uang. Tapi kalau penyusutan ini bukan berupa uang, tapi berupa penggunaan dari aset tetap pada periode tersebut, sehingga akan disusutkan dan dijadikan beban pada periode tersebut atau pada periode penggunaannya gitu. Selanjutnya, nah faktor yang mempengaruhi dari penyusutan tersebut yaitu ada harga perolehan, ada taksiran umur ekonomis, dan ada pula nilai residu atau nilai sisa. Nah ini sebetulnya sudah kita bahas juga di video kita sebelumnya ya. Jadi videonya agak jauh deh, kalau kalian mau belajar maka cari-cari aja videonya kayak gitu. Nah ini 3 hal yang mempengaruhi ya, ada harga perolehan tadi udah bahas, taksiran umur ekonomis juga ini berkaitan dengan umurnya berapa lama begitu dari aset tetap yang kita peroleh tersebut. Nah bisa lama bisa sebentar, yang jelas tidak boleh kurang dari 1 tahun. Kemudian nilai residu atau nilai sisa. Nilai sisa ini adalah ketika aset itu dijual, nah apakah ada nilainya kayak gitu. Karena kita kayak gini kan, kita bisa awalnya kan kita membeli aset tetap, kemudian kita taksir berapa tahun, misalkan 4 tahun. Nah setelah 4 tahun itu kan apakah ada sisanya atau tidak kayak gitu. Nah kalau ada sisanya coba kita jual, maka akan ada perubahan bentuk dari aset menjadi kas sisanya. Tapi kalau ketika dijual itu gak ada angkanya atau gak ada nilainya, maka dijual pun tidak akan laku. Nah itu adalah nilai sisa atau nilai residu. Nah metode penghitungan penyusutannya, nah
Nah, kita contohkan aja ya supaya lebih mempermudah lagi kita belajar penyusutannya. Oke, diketahui tanggal 1 April. Nah, kalau ngomongin penyusutan, maka bulan dan tanggalnya ini memang harus kita catat ya. 1 April 2014, PT Mulia membeli sebuah mesin dari Jepang. Ditaksir umur ekonomisnya itu adalah 12 tahun atau 25.000 jam kerja dan dapat diperkirakan menghasilkan 3.000 ton produksi. Kayak gitulah ya infonya. Nah, di akhir tahun ke-12 itu diperkirakan mesin dapat dijual sebesar 60 juta rupiah akhir tahun ke-12. Nah, ini berarti setelah 12 tahun maka mesin tersebut itu bisa dijual juga karena ada nilainya, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Nah, ini infonya yang dapat diperoleh ya. Harga fakturnya 250 juta, biaya pengirimannya 45 juta, biaya masuknya 50 juta, dan biaya pemasangan mesin atau instalasinya itu ada 15 juta. Jadi yang ini juga kalau dijumlahkan biaya yang lain ya, 45 tambah 50, 95 tambah 15, 110. Nah, 110 berarti hampir berbanding ya, 250 untuk harga faktur, kemudian 110 untuk biaya-biaya. Jadi kan lumayan besar juga faktor dari biaya tersebut. Jadi bayangkan kalau kalian tidak memasukkan biaya-biaya yang besar ini ke dalam harga perolehan. Nah, maka kiranya aset yang kita beli itu hanyalah 250 juta. Padahal bukan seperti itu. Padahal ditambah 110 juta menjadi 360 juta ya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menghitungnya. Yang pertama dengan metode garis lurus ya, teman-teman. Nah, metode garis lurus atau straight line method ya. Rumusnya itu penyusutannya itu adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan taksiran umur ekonomis. Harga perolehannya juga tadi kita sudah ada ya. Nah, harga perolehan itu ini semuanya ya. Ini berapa nih? 10 bawah 1 10 16 sama dengan 360 juta. Oke, harga perolehannya 360 juta, kemudian dikurangi nilai sisanya 60 juta ya tadi. Kemudian taksiran umur ekonomisnya adalah 12 tahun. Maka beban penyusutannya itu kalau menurut metode garis lurus itu adalah 360 juta dibagi 6 dikurangi 60 juta sama dengan 300 juta. 300 juta dibagi 12 tahun sama dengan 25 juta per tahun. Itu adalah penyusutan dengan metode garis lurus. Nah, tapi harus kita ingat nih teman-teman, 25 juta itu adalah per tahun. Nah, sekarang kita hitung akan ada perbedaan untuk per tahunnya. Karena di tahun pertama yaitu di tahun 2014 ya, bahwa aset tersebut dibelinya itu adalah 1 April gitu ya. Jadi 25 juta ini kalau untuk 1 tahun atau 12 bulan. Sementara di kasus ini belinya itu adalah 1 April. Nah, dari bulan April ke bulan Desember itu berarti sekitar 9 bulan ya. 9 bulan, bukan ibu mengandung. 9 bulan, maka hitungannya itu adalah 9 per 12 nih. Ini perhitungannya kayak gini, 9 per 12 kali 25 juta sama dengan 18 juta 750 ribu. Jadi untuk tahun 2014 nilainya itu segini ya. Nah, untuk 2014 nah segini. Jadi bukan segini, bukan 25 juta, bukan ya, ini salah, tapi sebesar 18 juta 750 ribu karena hanya 9 bulan. Nah, bagaimana bebannya lagi? Jurnalnya. Nah, jurnalnya untuk pengakuan adanya beban penyusutan. Nah, di sini namanya adalah jurnal penyesuaian ya guys, jurnal penyesuaian. Karena dibuatnya itu di akhir periode dan tujuannya juga untuk menyesuaikan kondisi yang sebenarnya, bukan dalam rangka membayar ataupun menerima uang gitu.
Oke, jurnalnya ada beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar Rp18.750.000 gitu. Selanjutnya dengan metode jam jasa atau service hour method. Rumusnya hampir sama ya. Harga perolehan dikurangi nilai sisa. Yang berbeda itu adalah pembaginya. Pembaginya ini adalah taksiran jam pemakaian total. Jadi berapa jam sih dipakainya gitu. Nah, tadi itu 25.000 jam ya. Maka yang 360 juta dikurangi 60 juta sama dengan 300 juta dibagi 25.000 jam. Maka satu jamnya itu adalah Rp12.000. Ini per jam kerja ya. Nah, selanjutnya kita hitung pula bahwa di tahun 2014 itu kan tidak full 1 tahun, berarti ada sedikit perbedaannya. Nah, infonya bahwa selama 2014 itu penggunaannya itu hanya 1.500 jam ya. 12 bulannya berapa kalau atau 1 tahun ya, kita hitung aja lah, tapi nggak ada info itu. Yang ada itu infonya adalah dari bulan April ya sampai dengan Desember itu penggunaannya adalah 1.500 jam. Maka yang 1.500 jam ini ya kita kalikan saja dengan 12.000. Maka 12.000 dikali 1.500 jam sama dengan 18 juta rupiah. Nah, itu kita jurnal menjadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan 18 juta rupiah. Udah beda lagi kan dengan metode yang tadi. Nah, sekarang dengan metode hasil produksi, maka penyusutan ini dihitungnya hampir sama, cuman bedanya itu adalah nih taksiran tetap yang dihasilkan. Oke, cara menghitungnya gini, 360 juta dikurangi 60 juta dibagi 30.000 ton. Nah, 30.000 ton ini sesuai dengan di soalnya ya, itu sama dengan 10.000 per ton. Jadi penyusutannya itu hanya 10.000 tapi untuk 1 ton kayak gitu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu bahwa tahun 2014 produksinya itu adalah 1.750 ton. Maka kita kalikan saja. Nah, ini pengalinya ya. Jadi 10.000 dikali 1.750 ton sama dengan 17.500.000 rupiah. Maka kita jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan mesin 17.500.000 rupiah. Nah, sekarang ada lagi sih, dan masih banyak juga ya beberapa metode yang biasa digunakan. Nah, contohnya ada metode jumlah angka tahun. Ini berbicara mengenai metode beban menurun ya. Ada yang menghitungnya dengan cara metode jumlah angka tahun, ataupun dengan cara metode saldo menurun, atau dengan cara metode saldo menurun ganda, atau metode tarif menurun. Nah, itu pembagiannya. Nah, coba sekarang kita hitung ya. Penyusutannya itu rumusnya kayak gini nih. Harga perolehan dikurangi nilai sisa dikalikan bobot untuk tahun yang bersangkutan dibagi jumlah angka tahun umur ekonomis. Coba kita hitung ya. Di awal tahun 2014 PT Bahagia itu membeli truk sebesar 500 juta rupiah secara tunai. Diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa 200 juta rupiah. Jika perhitungan penyusutan menggunakan metode angka tahun, nah kita yang pertama dulu ya, yang angka tahun ini hitung besarnya penyusutan tiap tahun. Oke, sekarang kita hitung ya. Nah, 5 tahun, maka kita buatkan tabel untuk kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 tahun kayak gitu. Jadi ini bentuk tabel seperti ini untuk memudahkan perhitungan garis saldo menurun ya. Nah, kemudian kalau menurut angka tahun, maka kita bikinkan bobot saja. Jadi kita balik ya dari yang terakhir maka menjadi paling awal tuh. Contohnya tahun pertama maka pembobotannya ada 5 kali
tahun kedua 4 kali, tahun ketiga 3 kali, tahun keempat 2 kali, dan tahun kelima hanya 1 kali pembobotan. Ya, bukan 1 kali pembobotan sih, hanya 1 bagian pembobotan gitu. 1 itu dari mana? Ya dari total. Nah, totalnya itu kita hitungkan bahwa 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu kalau dijumlahkan 15. Nah, yang 15 ini akan menjadi pembaginya. Contohnya 5, maka 5 per 15. Lihat aja di sini juga udah dihitungkan. 4 per 15 dan lainnya sampai dengan 1 per 15. Nah, itu adalah cara membobotnya. Nah, cara menghitungnya adalah dari sini kita pindahkan ya. Ini kita pinahkan, maka 5 per 15 kali 500 juta dikurangi 200 juta, berarti 300 juta. Nah, 5 per 15 kali 300 juta sama dengan 100 juta rupiah. Kemudian yang kedua 4 per 15, 3 per 15, keempat 2 per 15, dan terakhir 1 per 15 dikali 300 juta sama dengan 20 juta rupiah. Nah, ini adalah jumlah beban-beban penyusutan setiap periode, dan mudah-mudahan bisa menggambarkan saldo menurunnya gitu ya, karena di sini memang saldonya kalau kita lihat menurunnya dari 180, 60, 40 sampai dengan 20. Nah, sehingga jurnalnya itu nih teman-teman jadi beda-beda nilainya. Ya, untuk tahun pertama kan udah jelas 100 juta, maka jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan kendaraannya itu adalah 100 juta ya. Nah, untuk tahun kedua itu 80 juta, jadi di sini 80 juta, 80 gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga 60 seperti itu, sampai dengan tahun kelima ya, berarti tahun terkecil itu adalah 20 juta ya. Jadi untuk jurnalnya itu memang sama seperti ini ya, tapi angkanya yang berbeda-beda gitu. Nah, sekarang bicara pertukaran aset tetap nih teman-teman. Nah, tadi udah kita bahas ya bahwa untuk memperoleh aset tetap itu bisa dengan cara ditukar-tukar. Tapi dalam hal pertukaran aset tetap itu bisa saja ada yang dirugikan atau bisa juga ada yang diuntungkan sebelah pihak gitu. Oke, kita lihat ke contohnya. Ini diambil dari contoh yang sebelumnya biar kita bisa nyambung terus ya untuk perhitungannya. Jadi ini persis dengan yang tadi ya. Oke, yang perlu kita ingat-ingat itu adalah ini tanggal ini ya, 1 April ini pada saat kita membeli, karena ini akan berkaitan dengan lamanya penyusutan ya, karena umur ekonomis itu kita hitung berdasarkan kapan tanggal pembeliannya, jadi bukan berdasarkan tahun saja tapi lengkap dengan bulannya kayak gitu. Jika pada awal tahun 2017 mesin tersebut dijual ya seharga 325 juta. Nah, kita ingat ya bahwa tanggal 1 April itu kita membeli aset tetap ya. Ini nilainya adalah 360 juta ya. Kemudian pada awal tahun 2017 atau akhir tahun 2016 berarti gitu ya, mesin tersebut itu dijual 325 ya. Jadi kita membeli 360, kemudian dijualnya adalah 325. Tapi ya teman-teman, ini kan berkaitan dengan waktunya. Jadi waktunya itu yang berbeda, yang akan mengakibatkan harga pun berbeda, nilai pun berbeda ketika dijual, tidak akan tetap sebesar nilai harga perolehan kita, pasti akan menurun. Oke, ingat ya, tahun 2017 awal yang dijual harganya 325 juta. Oke, sekarang kita hitung teman-teman ya. Karena dijual di awal tahun 2017, maka mesin tersebut telah digunakan selama 2 tahun 9 bulan. Nah, 2 tahun 9 bulan kayak gitu ya. Nah, dari mana 2 tahun 9 bulan? Nah, hitungannya kayak gini. Bahwa 2014 itu telah kita hitung tadi hanya 9 bulan yang kepake ya. Kayak gitu ya. Kemudian 2015 dan 2016 ini 12 bulan. Nah, jadi kalau kita totalkan itu
berarti 12 bulan tambah 12 bulan, berarti 2 tahun 9 bulan. Nah, sehingga nilai buku awal tahun 2017 itu adalah 291. Nah, hitungannya ternyata 291 ya. Ya, jadi nilai bukunya itu 291 250.000. Nah, dijualnya itu adalah 325 gitu ya. Nah, untung atau rugi. Nah, untuk melihat untung atau rugi ya kita harus menghitung. Oke, sekarang kita hitung ya. Harga jual itu adalah 325.000 sesuai dengan harga jual yang dijual ini. Kemudian harga perolehannya itu adalah 360 juta. Ini udah kita hitung tadi ya. Kemudian akumulasi penyusutannya ini juga udah kita hitungkan ya, bahwa tahun 2014 itu sebesar 18.750.000 rupiah. Kemudian tahun 2015 dan 2016 masing-masing 25 dan 25. Nah, pokoknya hitungannya udah tadi ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, nilai buku awal tahun itu adalah 291 juta gitu ya. Jadi 360 dikurangi ini menjadi 291.250.000 rupiah. Nah, sementara kita menjualnya adalah 325 juta. Maka ini kita kurangkan untuk mencari selisihnya, bisa minus bisa positif ya. Di sini selisihnya adalah positif, yaitu sebesar 33.750.000 rupiah. Artinya pada saat penjualan mesin ini ya, maka perusahaan mempunyai keuntungan sebesar 33.750.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan menjurnalnya. Oke, nah menjurnal itu tentunya akan lebih mudah kalau kita paham dengan transaksinya. Ya, ini adalah transaksi menjual mesin, begitu ya. Dengan cara tunai maka kita menerima uang. Nah, kalau menerima uang maka di debitnya itu adalah kas. Menerima uang itu sesuai dengan yang harga jualnya. Nah, berarti sesuai dengan ini. Jadi kas itu adalah 325 juta. Nah, makanya kas simpan di debit di sini. Ya. Kemudian di kreditnya adalah mesin yang kita jual. Nah, makanya ada nih mesin sama dengan 360 juta. Nah, di kredit ya. Nah, ini adalah sesuai dengan harga perolehan yang kita hitung tadi ya, 360 juta. Nah, kemudian karena mesinnya itu dijual, maka akumulasi penyusutannya pun dihilangkan ya. Jadi mesinnya dijual, maka akumulasinya juga dihilangkan karena sudah gak ada lagi mesinnya. Nilainya itu adalah 68.750.000 rupiah gitu ya. Ini kalian hitung aja sini nih. Nih masuk ke sini gitu. Kemudian selisihnya ini tinggal ditambahkan, dikurangi ini, maka pasti akan menjadi 33.750.000 rupiah. Itu selisihnya atau laba ya, seperti yang telah kita hitung tadi juga di sini. Nah, udah. Jadi semuanya juga sudah ada ya, sudah ada hitung-hitungannya. Ini adalah dengan cara menjual aset tetap. Kemudian jika pada awal tahun 2017 mesin tersebut ditukar dengan mesin baru seharga 400 juta rupiah dan perusahaan harus membayar uang 125 juta rupiah, buatlah perhitungan dan jurnalnya. Oke, ini ceritanya beda lagi ya. Kalau ini tukar-tukeran, jadi bukan dijual ya. Kalau sekarang mah tukar-tukeran kayak gitu ya. Ditukarnya itu dengan mesin baru yang nilainya itu adalah 400 juta rupiah ya. Tapi tidak hanya nuker barang beres gitu. Kita itu justru harus nambah uang 125 juta ya. Berarti kita itu menyerahkan mesin dan uang 125 juta rupiah. Nah, apakah itu untung ataupun rugi ataupun nggak untung nggak rugi, maka tentu harus kita hitung dulu. Nah, ngitungnya kayak gini. Mesin baru itu nilainya 400 juta rupiah ya, maka kita tulis dulu deh 400 juta rupiah. Nah, kita hitung dengan barang yang kita keluarkan saat ini atau mesinnya itu berapa nilainya ya.
Dulu harga perolehannya adalah 360 juta rupiah. Nah, tapi kan kita ingat tadi ya, sudah disusutkan karena sudah digunakan. Nah, ini kurangi penyusutannya, kurangi. Jadi 360 dikurangi ini, kurang ini gitu ya. Sama dengan 291.250.000 rupiah ya. Nah, kemudian barang yang kita keluarkan sebesar 291.250.000 rupiah ini harus ditambah juga dengan uang. Jadi kita itu ngeluarin segini ya. Jadi ngeluarinnya itu adalah ditambah 125 juta menjadi 416.250.000 rupiah ya. Kita menerima mesin yang nilainya 400 juta dan kita mengeluarkan mesin dan uang sebesar 416.250.000 rupiah. So, kita mempunyai kerugian yaitu sebesar 16.250.000 rupiah. Karena kita itu nyerahin uangnya itu terlalu gede di sini, 125 juta gitu ya. Coba kalau 100 juta aja, pasti kita tuh mempunyai keuntungan gitu. Oke, sekarang kita akan jurnal ya. Cara menjurnalnya kita pahami transaksinya, kemudian masukkan ke logika kita. Oke. Yang pertama, kita menukar barang yaitu mesin lama dengan mesin baru. Nah, berarti mesin baru itu kita simpan di debit karena bertambah. Maka mesin baru simpan debit 400 juta rupiah gitu ya. Nah, di kreditnya itu ada mesin lama. Nah, ini mesin lama 360 juta. Oke. Ya, tetapi ini teman-teman supaya bersih, maka harus dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan itu kan sudah kita gunakan ya, akunnya simpan sebelah kanan ya, ataupun kalau mau sebelah kiri ya minus gitu ya. Nah, kemudian kita hapus juga akumulasi penyusutannya. Nah, ini seperti yang tadi nilainya samanya, jadi simpan di debit. Kemudian di samping dengan mesin lama yang dikeluarkan, kita juga mengeluarkan uang sebesar 125 juta rupiah gitu ya. Dan nilainya berapa kayak gitu. Nah, selisihnya adalah 16.250.000 rupiah dan itu menjadi kerugian, rugi pertukaran karena kita tuh terlalu banyak mengeluarkan uang. Nah, kemudian selanjutnya jika awal tahun 2017 mesin tersebut ditukar dengan kendaraan, nah ini mesinnya itu ditukarnya dengan kendaraan truk seharga 425 juta rupiah dan perusahaan harus membayar uang 90 juta rupiah. Jadi kita keluarin mesin, keluarin uang 90 juta dan kita nerima kendaraan nilainya 425 juta. Ini harus kita hitung lagi untuk memastikan untung atau rugi gitu ya teman-teman. Oke, pertama kendaraan barunya itu berapa gitu. Nah, kita masukkan ya, udah ada ya 425 nih, simpan di sini. Kemudian tadi udah kita hitung berapa nilai bukunya dan nilai bukunya adalah sudah ada ini 291.250.000 rupiah ditambah dengan uang. Nah, kita juga ngeluarin uang sebesar 90 juta rupiah. Jadi kalau ditotalkan ya teman-teman, maka pengorbanan kita ataupun aset yang kita keluarkan itu adalah 381.250.000 rupiah. Sementara kendaraan yang kita terima itu adalah 425 juta rupiah. Jadi kita mempunyai keuntungan sebesar 43.750.000 rupiah kayak gitu. Nah, seperti inilah seharusnya biar menguntungkan bagi perusahaan gitu ya. Oke, jurnalnya adalah debitnya itu berarti yang bertambah. Nah, buat kita yang bertambah itu adalah kendaraan yang baru yaitu sebesar 425 juta rupiah ya. Maka dari sini ini kita simpan di debit ya karena bertambah. Oke gitu. Di kreditnya adalah mesin yang berkurang. Nah, mesin yang berkurang itu adalah ini 360 juta simpan di kredit karena berkurang. Kemudian akumulasi penyusutannya juga harus kita hilangkan, maka simpan di debit ini ya sebesar ini nih akumulasi. Nah, kesini simpannya. Kemudian juga selain dari mesin lama, maka kita juga mengeluarkan uang, maka uang simpan di kredit
90 juta rupiah. Nah, selisihnya mana gitu. Nah, ternyata selisihnya itu lebih besar ini sebelah debit daripada kredit. Maka di kredit harus kita tambahkan selisihnya, yaitu sebesar 43.750.000 rupiah. Dan ini sama dengan nih. Oke, sama gitu ya. Kas juga ini sama dengan yang kita keluarkan di sini. Oke, jadi masing-masing itu di jurnal itu ada dasarnya. Nah, karena itu teman-teman, supaya lebih memudahkan untuk belajar akuntansi, khususnya jurnal transaksi jual beli ataupun tukar menukar aset tetap, maka kita harus pahami dulu seperti apa transaksinya, apakah barter barang aja ataupun ada tambahan uang. Nah, kalau ada tambahan uang, maka apakah menyebabkan kerugian atau menyebabkan keuntungan. Nah, itu kalian harus bisa menganalisis situasi itu. Oke. Nah, saya kira untuk pembelajaran mengenai aset tetap ya, untuk akuntansi yang dasar-dasarnya gitu, itu udah cukup lah sampai di sini juga gitu ya. Tinggal nanti akan ada pembahasan lagi mengenai aset tetapnya di akuntansi yang selanjutnya ya. Nanti juga mudah-mudahan YouTube ini bisa menyajikan video-video akuntansi secara keseluruhan, termasuk nanti kita bahas juga akuntansi untuk aset tetap yang bukan pada bahasan akuntansi dasar. Jadi saat ini pembahasan kita udah beres. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi dengan video-video akuntansi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.